Trauma masa kecil bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama yaitu karena adanya kekerasan fisik atau verbal ataupun seksual yang dia terima maupun yang dia lihat di depan matanya sendiri dan dia dengar dengan telinganya sendiri. Yang kedua, orang tua yang selalu membanding-bandingkan anaknya dengan saudaranya yang lain atau dengan kakak-kakak si anak tersebut. Jadi dia membandingkan satu anak dengan anak yang lain. Jadi misalnya dia punya 2 atau 3 anak, jadi dia membandingkan mereka semua. Atau dia selalu membandingkan dengan anak tetangganya atau dengan siapapun itu atau dengan dirinya di masa lalu. Yang ketiga, kurangnya rasa kasih sayang. Yang keempat, orang tua selalu menyangkal cerita anaknya. Yang kelima, anak tidak pernah didengar dan diperhatikan dan tentunya tidak pernah diapresiasi. Aduh. Yang keenam, menyaksikan ayah dan ibunya bertengkar. Yang ketujuh, menjadi korban bencana alam, peperangan, atau kejadian buruk di masa yang lalu. Berikutnya, orang tua selalu meremehkan anaknya. Yang kesembilan, orang tua pilih kasih. Yang ke-10, orang tua jarang memeluk dan mencium anaknya. Pokoknya tidak pernah gitu loh menunjukkan cintanya pada anaknya. Mereka terlalu enggan gitu loh untuk menunjukkan cintanya kepada anaknya. Dan mereka terlalu gengsi aja gitu. Padahal kita sangat butuh ya teman-teman. Semua anak itu butuh dicintai dan butuh ditunjukin gitu loh. Mereka butuh banget ngelihat kasih sayang orang tuanya ke dia gitu. Mereka butuh menerima penunjukan cinta dari orang tuanya. Nah, yang terakhir, perasaan anak selalu diabaikan dan diacuhkan. Dan juga tentunya semua perjuangan anaknya tidak pernah diapresiasi. Nah, jadi itulah dia trauma masa kecil. Jadi itulah dia macam-macam penyebab trauma di masa kecil. Jadi banyak banget orang yang terluka dan trauma di masa kecil dan itu dia bawa sampai besar. Ada yang berhasil sembuh dan ada pula yang gagal untuk sembuh. Dan yang luar biasanya mengerikan sekali, luar biasa mengerikannya, orang-orang yang masih trauma di masa lalu itu sampai dia besar, bahkan sampai dia memiliki keturunan anak dan cucu, dia masih trauma dan traumanya diturunkan ke anak cucunya. Nah, ini nih yang parah. Makanya untuk kita, bahkan seburuk apapun masa lalu kita dan semenyakitkan apapun, ayo deh sembuh. Ayo kita berjuang untuk sembuh agar di pernikahan berikutnya dan agar di keturunan anak cucu kita besok enggak ada lagi trauma-trauma yang seperti kita rasakan di masa lalu. Jadi udah deh, semua trauma dan semua sakit hati itu udah berhenti di kita aja. Ayo kita ikhlasin, ayo sembuh, dan kalau udah sembuh barulah berumah tangga dan memiliki keturunan anak serta cucu. Kalau kita belum sembuh, tolong jangan menikah dulu atau jangan memiliki keturunan. Ini banyak banget orang yang sudah memiliki keturunan, bahkan sudah beranak, sudah bercucu, padahal dia masih luka dan dia masih terluka dan dia masih membawa lukanya ke anak keturunannya. Jadi ini sangat menyakitkan gitu loh, seperti luka turun temurun. Jadi hanya kitalah yang bisa menyembuhkannya gitu. Jadi ayo deh berjuang dulu untuk sembuh, baru kita ciptakan keluarga kita di generasi berikutnya. Oke, ini aku dapetin dari Dinamis Berpsikologi. See you di next video. Jadi jangan menikah sebelum sembuh, atau boleh menikah tapi sambil berjuang untuk sembuh, dan tentunya kita memberikan kehidupan dan cinta yang lebih baik kepada anak keturunan kita. Oke, bye bye.